Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. 2 Timotius 4 ayat 5a berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Anak-anak Tuhan harusnya dapat menguasai diri, karena penguasaan diri itu termasuk buah Roh Kudus. Banyak orang mengalami kegagalan dan kehancuran dalam keluarga dan pekerjaannya karena tidak mampu menguasai dirinya. Mudah emosi oleh hal-hal yang tidak terduga, tidak dapat menahan diri dari keinginan mata, jadi boros, semua produk baru dibeli. Jadi tidak bisa atur keuangan, jadi serakah juga, tidak peduli orang lain sampai bisa jadi korupsi atau menipu orang lain. Ada yang main gadget sampai tugas rumah, kerjaan, dan pelayanan jadi tidak beres. Bahkan banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam hawa nafsu dunia, pornografi, perzinahan, selingkuh, dan seks di luar nikah. Semuanya terjadi karena tidak dapat menguasai diri atas segala keinginan-keinginannya yang banyak dan tak pernah terpuaskan. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kain tidak dapat menguasai dirinya ketika ia iri dan kesal dengan Habel adiknya. Dan ia membunuh adiknya itu. Ia harus sembunyi dan melarikan diri. Namun ketika Yusuf di rumah Potifar, tidak ada orang lain yang ada hanya dia dan istri Potifar. Ini bisa menjadi kesempatan untuk menikmati kesenangan diri. Tapi Yusuf menolak melakukan dosa besar ini, walau akhirnya ia harus dianggap bersalah dan dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Yusuf, kita tidak akan membiarkan diri kita dikuasai keinginan-keinginan seperti itu jika hidup kita dikuasai Roh Kudus. Dan untuk bisa lepas dari semua keinginan daging itu, kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi itu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, Kolose 3 ayat 5-6. Penguasaan diri mengandung arti kekuatan dari dalam diri karena dipimpin Roh Kudus. Ini tidak otomatis di dalam hati orang percaya. Perlu proses untuk kita melatihnya supaya kita mampu bertahan dan mampu tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Yang pastinya ini tidak mudah, makanya tak jarang kita gagal melakukannya. Hanya dengan tinggal di dalam firman-Nya lah kita mampu menguasai diri dari segala bentuk kedagingan kita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita isi penuh hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, agar hal-hal jahat, hal-hal duniawi tidak punya tempat lagi di hati dan pikiran kita yang penuh akan firman itu. Dan biarlah firman itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menguasai diri dari segala hal-hal duniawi dan hidup dipimpin Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya satu hari ini kehidupan kami mampu menguasai diri kami. Tolong kami Tuhan untuk tunduk kepada firman, hidup di dalam firman, melakukan firman, taat kepada firman, agar kami tidak dikendalikan oleh keinginan diri kami sendiri yang membawa kami kepada dosa dan maut. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami, karena itu kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.